Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan-kenikmatan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, serta sejumlah kenikmatan-kenikmatan lainnya, sehingga alhamdulillah malam hari ini kita kembali bisa berjumpa, berkumpul di tempat yang mulia ini, di Masjid Husnul Khatimah dalam rangka menimba ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh, sebagai amal kebajikan, dan mudah-mudahan dapat menjadi pemberat timbangan amal saleh kita di akhirat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya menuju jalan kebenaran, menyelamatkan umat manusia dari kegelapan jahiliyah menuju ajaran Islam yang terang benderang. Baik hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kembali kita akan membahas kajian fikih Islam. Insyaallah kita malam hari ini masih melanjutkan pembahasan tentang iddah, tentang iddah. Ada beberapa tema-tema atau pembahasan-pembahasan yang belum kita selesaikan terkait dengan masalah iddah. Insyaallah malam hari ini kita selesaikan. Dan insyaallah juga akan kita lanjutkan dengan permasalahan tentang masalah ihdad, ihdad yang barangkali banyak di antara kaum muslimin kurang memahaminya atau kurang mendapatkan informasi yang cukup tentang masalah tersebut. Baik, kita melanjutkan tentang masalah iddah. Sebelum kita lanjutkan, ada baiknya terlebih dahulu kita mengingat kembali apa yang telah kita sampaikan tentang masalah iddah ini. Yang pertama adalah tentang definisi iddah. Apa yang dimaksud dengan iddah? Iddah adalah masa tunggu atau kewajiban masa tunggu yang wajib atau masa tunggu yang wajib dijalani oleh seorang wanita. Di mana dalam masa tunggu dia itu atau dalam masa tunggu tersebut dia menahan diri dari pernikahan. Dia menahan diri dari pernikahan. Dan masa tunggu tersebut menjadi wajib disebabkan oleh salah satu di antara dua hal. Yang pertama terjadinya kematian, kematian seorang suami, dan yang kedua adalah terjadinya perceraian atau semisalnya, terjadinya perceraian atau semisalnya. Karena itu dari definisi ini dapat kita simpulkan bahwa iddah itu atau penyebab iddah itu dapat kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah iddah disebabkan oleh kematian suami, dan yang kedua adalah iddah disebabkan karena perceraian ataupun semisalnya. Baik, yang pertama adalah iddah yang disebabkan karena kematian suami. Seorang istri apabila suaminya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau suaminya itu meninggal, maka sang istri wajib untuk menjalani masa iddah.
Ya, masa iddahnya berapa lama? Ya, berapa Pak? 4 bulan saja. 4 bulan 10 hari. Oke, betul. Tapi ya diperinci dulu. Perincian pertama adalah apakah wanita tersebut hamil atau tidak apa? Hamil, ya. Hamil atau tidak hamil? Kalau wanita tersebut hamil, maka masa iddahnya berakhir dengan apa? Dilahirkannya, ya. Dilahirkannya anak yang ada di dalam kandungannya. Ya, walaupun kelahirannya itu terjadi setelah misalnya sehari setelah kematian siapa? Suami, atau 2 hari setelah kematian suami. Suami meninggal, kemudian 2 hari setelahnya istri melahirkan ya anak dari suaminya, maka masa iddahnya apa? Selesai. Setelah itu dia langsung boleh apa? Menikah, ya, boleh menikah. Baik. Ya, jadi ini terkait dengan iddah karena kematian. Ya, jadi berapa lama wanita wajib menjalani masa iddahnya? Jawabannya adalah dalam kasus kematian, maka di sini yang pertama adalah kita perinci dulu apakah si wanita ini dalam kondisi hamil atau tidak apa? Atau tidak hamil. Kalau dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya adalah ya sampai berakhir sampai apa? Anak yang dikandungnya itu dilahirkan. Ya, ini pertama. Yang kedua, kondisi kedua adalah ya jika sang istri tidak dalam kondisi apa? Hamil, maka masa iddahnya berapa lama? Ya 4 bulan 10 hari. Ya 4 bulan 10 hari. Arba'ata asyhurin wa asyra. Ya, dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengatakan arba'ata asyhurin wa asyra itu 4 bulan 10 hari. Ya, ini dalam kasus kematian. Jadi dalam kasus kematian masa iddahnya cuma 2. Entah itu dengan ya dilahirkannya seorang anak yang ada dalam kandungan sang istri, di mana anak tersebut adalah anak dari suaminya yang telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, atau yang kedua adalah kalau tidak dalam kondisi hamil, maka masa iddahnya adalah berapa? 4 bulan 10 hari. Baik. Yang kedua terkait dengan masa iddah adalah iddah karena perceraian. Jika seorang istri diceraikan oleh suaminya, maka dia harus menjalani masa iddah. Iddah karena perceraian. Artinya dia tidak boleh langsung menikah, tidak boleh, tapi harus menjalani masa iddah. Ya, masalah iddah. Ya, masa iddah ya dalam beberapa waktu yang telah ditetapkan oleh syariat. Nah, pertanyaannya adalah iddah perceraian ini berapa lama? Ya, berapa lama wanita harus menjalani masa iddah ketika ia dicerai oleh suaminya? Berapa lama? Berapa lama? Ya, 3 kali haid. Oke, yang pertama dirinci dulu. Dia hamil atau tidak hamil? Itu pertama. Dia hamil atau tidak apa? Hamil. Ya, kalau hamil, maka masa iddahnya berakhir dengan apa? Dilahirkannya anak yang dikandung olehnya. Kalau dia hamil. Ya, kalau dia apa? Hamil. Yang kedua, kalau dia tidak hamil bagaimana? Iddahnya berapa lama? 3 kali. Oke, yang kedua diperinci lagi. Ya, wanita tersebut haid atau tidak haid. Kalau wanita tersebut haid, maka masa iddahnya adalah 3 kali quru. 3 kali apa? Quru. 3 kali quru itu berapa lama? Kalau menurut Hambali 3 kali quru itu adalah ya setelah dia menjalani 3 kali haid. Kalau dalam mazhab Hambali, kalau dalam mazhab Syafi'i setelah dia menjalani 3 kali masa suci, ya, masa suci. Baik, tapi kemarin pertemuan terakhir kita menguatkan pendapat yang mengatakan ya 3 kali quru itu adalah 3 kali apa? Haid. Ya. Nah, itu kalau wanita tersebut mengalami haid, maka masa iddahnya adalah 3 kali haid. Nah, selanjutnya adalah kalau wanita tersebut tidak haid bagaimana? Entah karena dinikahi usianya masih kecil, mungkin saja terjadi, betul nggak? Apalagi zaman dahulu. Atau dia dinikahi dalam kondisi sudah apa? Menopause, ya, menopause. Maka berapa lama masa iddahnya? 3 bulan. 3 bulan. Ya, masa iddahnya adalah apa? 3 bulan. Masa iddahnya adalah 3 bulan. Masa iddahnya 3 bulan. Ya. Sudah. Nah, itu adalah wanita yang dicerai oleh suaminya, maka dia wajib untuk menjalani masa iddah. Ya, masa iddahnya berapa? Yang pertama kita rinci dulu nih, dia hamil atau tidak
hamil. Kalau dia hamil, maka masa iddahnya berakhir dengan apa? Dilahirkannya anak yang dikandung olehnya. Kalau dia tidak hamil bagaimana? Kita tanya lagi, dia haid atau tidak apa? Haid. Kalau dia haid, maka masa iddahnya berapa kali haid? 3 kali haid. Kalau dia tidak haid karena masih kecil atau sudah menopause, ya berapa lama masa iddahnya? 3 bulan. Ya berapa lama masa iddahnya? Yaitu adalah 3 bulan. Kalau dia haid tapi tiba-tiba haidnya terhenti, berapa lama masa iddahnya? Ya, dia haid nih, sedang menjalani masa iddah, baru sekali haid, terus yang kedua nggak keluar, yang ketiga apalagi kan? Baru sekali haid ini, terus setelah itu nggak keluar lagi haidnya. Ya, berapa lama dia masa iddahnya? Nah, kalau terhentinya haid itu karena sakit, ya maka menunggu sampai sakitnya hilang. Ketika sakitnya hilang berarti dia akan haid normal lagi, betul nggak? Kalau haid normal lagi berarti nanti menunggu masa iddahnya dengan 3 kali apa? Haid. Tapi kalau dia terhenti haidnya dan tidak tahu ini penyebabnya apa, dikatakan menopause juga nggak yakin, ya sakit juga nggak yakin, berapa lama masa iddahnya? Terakhir yang kita sampaikan adalah masa iddahnya adalah selama satu tahun, ya 1 tahun, ya demi kehati-hatian. 1 tahun kehati-hatian itu bagaimana? Karena 9 bulannya adalah untuk usia kehamilan, awalnya hamil, ditambah 3 bulan lagi, ya 3 bulan lagi adalah untuk masa haid 3 kali. Jadi 9 tambah 3 berarti 12 bulan sama dengan berapa? 1 tahun. Ini kalau dia nggak tahu penyebabnya. Kalau coba sekarang ya gampang untuk tahu, betul nggak? Tinggal datang ke dokter, dia akan tahu penyebabnya. Apakah dia itu sakit atau apa? Menopause atau hamil dan lain sebagainya. Kalau dalam kondisi tahu ya gampang. Kalau dalam kondisi tidak tahu gimana? Misalnya jauh dari akses kesehatan, ya ada di pelosok misalnya, seorang tinggal di pelosok nggak bisa mengakses fasilitas kesehatan misalnya, nggak tahu penyebabnya apa, menopause juga dia ragu, ya sakit juga dia ragu, ya tanda-tanda kehamilan juga nggak ada misalnya. Apa yang saya lakukan demi kehati-hatian, maka sebagian ulama menetapkan bahwa masa iddahnya adalah berapa? 1 tahun, ya 1 tahun. Baik. Ya terakhir juga kita membahas beberapa permasalahan lain, tetapi tidak perlu kita ulangi. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah masalah tentang wanita yang ditinggal pergi oleh suaminya. Ya, wanita yang ditinggal pergi oleh suaminya dan tidak ada kabar tentang suaminya ini. Ya, dalam istilah fikihnya adalah al-mafqud, suami yang hilang. Ya, suami yang hilang itu bagaimana? Ya, bagaimana status sang istri ini bagaimana? Ya, kapan dianggap dia ini telah terpisah dari suaminya dan apa yang harus dia lakukan? Nah, itu istilahnya adalah al-mafqud. Ya, suami yang hilang. Ya, atau suami atau istri yang ditinggal pergi oleh suaminya tanpa ada kabar berita tentang suaminya ini. Ya, apa yang harus dilakukan oleh sang istri? Ya, kalau ada masa iddah, maka masa iddahnya itu iddah apa? Ya, baik. Jadi para ulama ya dalam kitab-kitab referensi fikih klasik, mereka memperinci ya terkait kasus seorang wanita yang ditinggal pergi oleh suaminya tanpa ada kabar, ya tanpa ada apa? Kabar. Ya kalau zaman sekarang sangat kecil kemungkinan tidak ada kabar. Ya kalau zaman sekarang khususnya di perkotaan besar, ya di negara-negara yang sudah maju itu sangat kecil kemungkinan kita tidak mengetahui kabarnya. Tapi katakanlah ini terjadi di pelosok-pelosok, orang yang sulit mengakses informasi dan lain sebagainya. Apa yang harus dilakukan ketika dia kehilangan suaminya pergi tanpa ada kabar? Ini pernah terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ya pernah datang kepada beliau seorang wanita. Ya, seorang wanita mengadu kepadanya bahwa suaminya itu hilang setelah melaksanakan sholat isya. Ya, setelah melaksanakan sholat apa? Isya. Jadi pergi dia sholat isya, habis selesai sholat isya dia nggak pernah pulang lagi. Ya. Nah, entahnya syarat apa? Biasanya kan suami gitu, dia kadang-kadang nongkrong nggak ngasih berita kepada siapa? Istrinya resah. Ya. Pokoknya ini suaminya hilang.
Umar bin Khattab ketika itu bingung. Wah, ini bagaimana ini? Ya akhirnya Umar bin Khattab memutuskan ketika itu, ya beliau mengatakan, kamu kembali lagi kepada saya, kamu kembali lagi ke saya setelah 4 tahun. Setelah berapa? 4 tahun. Pokoknya kembali lagi ke saya, ngadu lagi ke saya setelah 4 tahun. Ya, baru setelah 4 tahun wanita tersebut datang lagi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala dan mengabarkan bahwa suaminya belum juga pulang. Ya, maka diputuskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, diputuskan bahwa suaminya itu dianggap telah wafat, telah meninggal. Ya, diputuskan oleh hakim ketika itu adalah sekaligus sebagai khalifah. Ya, khalifah menjabat sekaligus menjadi hakim zaman Umar bin Khattab. Ya, beliau putuskan bahwa suami dari ibu tersebut atau istri tersebut ya dihukumi oleh Umar bin Khattab sebagai laki-laki yang sudah meninggal. Ya, berarti si wanita ini menjalani masa idah masa idah wanita yang suaminya wafat, ya, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berapa lama masa idahnya kalau suami wafat? Suami wafat berapa lama? 4 bulan 10 hari. Ya, 4 bulan 10 hari. Ya, sudah. Ketika dia menjalani masa iddah, suaminya datang. Bukan. Setelah menjalani masa iddah, wanita ini menikah. Setelah menikah, suami lamanya ternyata datang. Ya, ternyata datang. Ya, oleh Umar bin Khattab, suaminya ini kasih pilihan. Ya udah gini aja deh. Ini kan udah terjadi di pernikahan ini. Ya, udah, kamu gini aja. Kamu pilih, kamu balik lagi pada istrimu ini, ya, tapi kamu bayar mahar. Ya, mahar suami yang kedua dari istrimu tadi. Ya, atau ya, kamu dianggap cerai dan maharmu dikembalikan. Ya, maharmu dikembalikan. Ya, jadi saya ulangi lagi ya. Ketika masa idahnya si wanita ini habis, ya, si wanita ini kemudian menikah. Ya, ketika sudah menikah, suaminya datang. Suaminya udah 4 tahun nggak kasih kabar. Ya, suaminya datang. Ya, akhirnya bagaimana? Oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika itu dikasih pilihan. Kalau kamu mau balik lagi, nggak masalah balik lagi, tapi mahar suami yang baru kamu kembalikan. Ya, atau ya kamu cerai kamu anggap telah bercerai dengan istrimu dan maharmu dikembalikan. Ya, akhirnya laki-laki tersebut memilih pilihan yang kedua. Ya, memilih pilihan yang kedua, yaitu dipisah dari istrinya, lalu maharnya dikembalikan. Mahar yang dahulu pernah dia serahkan kepada istrinya sebagai mahar di pernikahan, ya dikembalikan kepadanya. Baik, intinya yang kita ingin ambil di sini adalah masalah iddahnya, ya, masalah iddahnya. Ya, jadi masalah iddahnya ini kalau kita merujuk kepada ijtihadnya Umar bin Khattab, itu namanya ijtihadnya Umar bin Khattab, maka kita akan mengambil kesimpulan bahwa wanita yang ditinggal oleh suaminya tanpa ada kabar, ya, maka wanita tersebut menunggu. Pertama menunggu dulu nih, menunggu apa? Menunggu tentang kepastian, ya, kepastian akan suaminya ini apakah masih hidup atau tidak. Menunggu kepastian dulu. Selama berapa tahun tadi? Suruh baliknya setelah berapa tahun? 4 tahun. Ya, 4 tahun. Suruh baliknya selama 4 tahun. Baru setelah 4 tahun diputuskanlah oleh hakim, dalam hal ini adalah Umar bin Khattab, ya, bahwa suaminya itu telah meninggal. Setelah meninggal, setelah diputuskan bahwa suami itu meninggal, maka setelah itu dia menjalani masa iddah. Ya, berapa lama? 4 bulan 10 hari. Ya, 4 bulan 10 hari. Nah, ini yang diputuskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Maka dari itu, ya, apa yang diputuskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala ini menjadi, ya, dalil atau landasan hukum bagi para ulama-ulama yang datang berikutnya, itu ulama-ulama mazhab. Ya, apa yang diputuskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala
ya ini dijadikan sebagai landasan hukum ya oleh para ulama mazhab setelahnya, baik itu Syafi'i, Hambali dan lain sebagainya, walaupun ya ada pendapat-pendapat lain ya, seperti Hanafi dan lain sebagainya. Dalam penjelasan ulama-ulama mazhab kemudian juga menambahkan perincian-perincian terkait dengan kasus seorang istri yang ditinggal pergi oleh siapa? Suaminya, tanpa ada kabar, tanpa ada berita. Ya, tanpa ada kabar, tanpa ada apa? Berita. Para ulama mazhab membuat perincian. Ya, kita dengarkan dulu perinciannya, nanti kita akan pilihkan pendapat yang lebih kuat insyaallah dan lebih relevan dengan zaman ini. Ya, lebih relevan dengan apa? Zaman ini. Adapun pendapat ulama ya fikih klasik, mereka mengatakan bahwa seorang wanita apabila ditinggal pergi oleh suaminya ya tanpa ada apa? Kabar, tanpa ada berita, sehingga dia tidak mendapatkan kepastian apakah suaminya ini masih hidup atau sudah apa? Meninggal. Apa yang harus dilakukan? Ya, dalam beberapa penjelasan ulama mazhab, biasanya mazhab Hambali mengatakan wanita tersebut ya harus menunggu selama 4 tahun. Ya, selama berapa? 4 tahun. Ya, selama 4 tahun. Jika dalam dugaan kuat dia ya dalam dugaan kuat wanita tersebut suaminya ini wafat, dalam dugaan kuat ya, dalam dugaan kuat wanita tersebut bahwa suaminya itu wafat ya. Dugaan kuat itu bisa diambil dari apa? Diambil dari tujuan atau kondisi ya kondisi yang terjadi ketika sang suami itu pergi atau hilang. Artinya dia itu pergi karena apa? Ya, pergi karena apa? Karena apa? Kalau pergi karena peperangan, terus selama 4 tahun misalnya tidak pulang-pulang, maka dalam dugaan kuat suami itu telah meninggal dunia, ya kan? Kalau dia pergi itu dalam tujuan untuk apa? Peperangan, ya, ada peperangan. Atau kalau zaman sekarang atau zaman dahulu juga mungkin ya terjadi bahwa sang suami diketahui bahwa dia melakukan perjalanan dengan katakanlah kapal laut, ya, atau dengan apa? Pesawat terbang, betul nggak? Dengan kapal laut atau dengan pesawat terbang. Kemudian dapat berita bahwa kapal laut tersebut apa? Tenggelam, atau pesawat terbang tersebut apa? Jatuh, ya, lalu tidak bisa dievakuasi, ya. Tidak bisa dievakuasi. Ketika tidak bisa dievakuasi kan tidak bisa dipastikan dia itu masih hidup atau sudah meninggal. Tapi dalam dugaan kuat, ya, suami tersebut telah apa? Meninggal. Dalam dugaan kuat, ya, dalam dugaan kuat suami tersebut telah meninggal. Kalau kehilangannya itu disebabkan kecelakaan misalnya, ya, dalam dugaan kuat, ya, dia itu meninggal. Sama seperti pergi untuk berperang, tidak pulang-pulang. Dalam dugaan kuat dia meninggal dalam peperangan tersebut, dalam dugaan kuat, karena ya ada kemungkinan lain adalah bisa jadi dia dipenjara, ya, ditawan oleh musuh dan lain sebagainya. Nah, intinya adalah kalau seorang istri ya kemudian kehilangan suaminya, ditinggal pergi oleh suaminya tanpa ada kabar yang jelas, maka para ulama memperinci, kalau dalam dugaan kuat laki-laki atau suaminya tersebut adalah meninggal, wafat, gugur, maka sang wanita ketika itu berkewajiban untuk menunggu ya kepastian suaminya tersebut ya selama 4 tahun berdasarkan ya keputusan sahabat siapa tadi? Umar bin Khattab. Jadi menunggu 4 tahun, ya, menunggu 4 tahun. Setelah menunggu 4 tahun, maka setelah 4 tahun dia menjalani masa iddah. Iddah apa yang dia jalani? Iddah kematian suami. Itu berapa? Ya, 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Ini dalam kondisi sang suami dalam dugaan kuat wafat karena perjalanan dalam peperangan atau perjalanan dalam menggunakan kendaraan-kendaraan seperti pesawat terbang ataupun kapal laut dan lain sebagainya. Dalam dugaan kuat dia wafat. Ya. Nah, ini kondisi yang pertama. Dalam dugaan kuat wafat, maka
ya sang istri wajib untuk menunggu selama 4 tahun. Setelah itu diputuskan suami tersebut adalah meninggal. Setelah itu dia menunggu masa iddah berapa? 4 bulan 10 hari. Oke. Kalau dalam dugaan kuat tidak meninggal, bagaimana? Dalam dugaan kuat tidak meninggal, ya. Misalnya, ya suami pergi dalam rangka untuk berbisnis zaman dulu misalnya, dalam rangka berbisnis, ya, dalam rangka untuk berjualan, berdagang, ya, seperti orang-orang zaman dahulu kan melakukan perdagangan, ya, entah ke negeri Syam atau ke negeri apa, Yaman. Ya, dalam dugaan kuat ini tidak meninggal karena perjalanan yang dia tempuh itu perjalanan yang aman, tapi tidak ada kabar tentangnya, ya. Maka berapa lama dia harus menunggu? Ya, berapa lama harus menunggu? Ini yang berat ya, yang berat ya, yang dijelaskan oleh para ulama atau diijtihadkan oleh para ulama ini sangat berat dan tidak relevan di zaman sekarang. Kata para ulama, dia harus menunggu selama 90 tahun. Selama berapa? 90 tahun. Tapi 90 tahun dihitung dari waktu kelahiran sang suami. Walaupun dari waktu kelahiran juga sangat apa? Sangat berat. Ya. Landasannya apa ya? Landasannya hadis Nabi SAW bahwa rata-rata usia manusia itu adalah 60 tahun, itu enggak? Dan di zaman setelah Nabi itu kata Nabi tidak akan melebihi berapa? 100 tahun. Tidak akan melebihi 100 tahun, ya berarti 90 tahun. 90 tahun dari kelahirannya. Wah, ini berat. Ya, ini sangat apa? Berat. Ini penjelasan para ulama. Karena itu ini tidak relevan dengan zaman sekarang, ya, sangat tidak relevan dengan zaman sekarang, apalagi tidak ada istri yang bisa menunggu selama 90 tahun, itu enggak? Tapi walaupun demikian, ya bukan berarti ulama tidak memperhatikan istri, enggak. Selama dia tidak mendapatkan kabar atau tidak mencapai masa tunggu yang telah ditetapkan tadi, ya selama itu dia masih berhak untuk mendapatkan apa? Nafkah, ya masih berhak untuk mendapatkan apa? Nafkah diambil dari apa? Diambil dari harta suami yang masih ada. Kalau tidak ada bagaimana? Ya menjadi hutang, ya hutang yang wajib untuk dilunasi oleh siapa? Suami, ya dilunasi oleh suami. Karena itu wallahu a'lam, ya. Ini penjelasan ulama klasik. Ya ulama-ulama kontemporer bagaimana? Ulama kontemporer menjelaskan bahwa urusan ini diserahkan ke pengadilan. Ya urusan ini diserahkan kepada siapa? Pengadilan oleh hakim pengadilan agama. Jadi seorang istri kalau dia mengalami kasus itu, yaitu ditinggal pergi oleh suaminya tanpa ada kabar, maka hendaknya dia mengadu kepada pengadilan. Nanti pengadilan yang meneliti, ya kalau memang diputuskan bahwa wanita sang suami tersebut adalah wafat, ya maka diputuskanlah wafat. Setelah diputuskan wafat, sang istri menjalani masa iddah. Iddah wafat berapa? 4 bulan 10 hari. Ya. Nah, jadi itu barangkali pendapat yang relevan. Jadi ya untuk zaman sekarang bagaimana? Ya zaman sekarang tinggal mengadu saja kepada pengadilan. Ya pengadilan. Kalau pengadilan memutuskan bahwa suami tersebut dihukumi telah wafat, maka setelah dihukumi oleh pengadilan bahwa suami tersebut wafat, maka sang wanita atau sang istri tadi menunggu masa iddah selama berapa? 4 bulan 10 hari. Oke. Misalkan ini, pengadilan memutuskan, ini misalnya contohnya, pengadilan memutuskan bahwa ya sang istri tadi disuruh untuk menanti berita tentang suaminya selama 1 tahun misalnya. Ya, artinya setelah 1 tahun nanti pengadilan akan memutuskan bahwa suami tersebut dihukumi telah meninggal setelah 1 tahun. Misalnya dia datang ke pengadilan, lalu pengadilan mengatakan ibu tunggu 1 tahun lagi. Ya setelah 1 tahun kalau nggak ada kabar, maka suami ibu kita putuskan dia telah meninggal. Ya berarti kalau melewati atau sudah lewat 1 tahun nanti setelah 1 tahun maka wanita tersebut akan menjalani masa iddah kematian, yaitu 4 bulan berapa? 10 hari. Misalnya 1 tahun nih. Tapi sebelum 1 tahun wanita ini nggak sabar. Ya, nggak sabar. Lama amat 10 tahun. Ya, misalnya. Terus dia meminta kepada pengadilan, ya, agar
agar pernikahannya dibatalkan aja, namanya fasakh. Ya, namanya apa? Fasakh. Dia nggak kuat 1 tahun. Ya, selama ini saya nggak dinafkahi, saya nggak punya penghasilan, ya kan? Saya ingin segera menikah dengan laki-laki apa? Lain. Lalu dia mengajukan kepada pengadilan agar pernikahannya dibatalkan saja, diputus saja. Ya, sebelum datang 1 tahun datanya. Katakanlah. Akhirnya misalnya dalam baru berlalu misalnya 2 bulan, ya, berlalu 2 bulan dalam masa penantian, kemudian dia mengadu kepada pengadilan agar difasakh saja pernikahannya itu atau dibatalkan saja pernikahannya itu dibolehkan. Itu apa? Dibolehkan. Terlebih manakala dia tidak mendapatkan haknya sebagai istri. Di antara hak yang terpenting bagi seorang istri adalah mendapatkan apa? Nafkah. Ya, mendapat nafkah. Dia kan dapat nafkah selama ini. Maka dia boleh mengajukan agar pernikahannya dibatalkan. Nah, kalau pernikahannya dibatalkan, ya, dia wajib menunggu masa iddah tidak? Atau boleh langsung menikah? Boleh menunggu, harus wajib menunggu masa iddah tidak? Hah? Atau boleh langsung nikah? Jawabannya tetap harus menjalani masa apa? Iddah. Yang jadi pertanyaan, iddahnya iddah apa? Iddah perceraian. Iddahnya adalah iddah apa? Perceraian. Iddahnya adalah iddah perceraian. Apa itu iddah perceraian? 3 kali quru. Ya, 3 kali quru itu berapa? 3 kali haid. Ya, dalam masa kembali 3 kali haid. Dan itu yang kita kuatkan. Kalau dalam mazhab Syafi'i yaitu 3 kali apa? Suci. Ya, 3 kali suci. Ya, baik, ini tentang masalah iddah. Ya, sudah kita anggap selesai ya masalah iddah. Ya, kita akan masuk kepada pembahasan berikutnya yaitu tentang ihdad. Tentang apa? Ihdad. Ya, ihdad. Ihdad ini barangkali banyak yang diketahui oleh kaum muslimin. Ya, khususnya adalah dalam kasus seorang istri ya ditinggal wafat oleh siapa? Suaminya. Ada kewajiban bagi sang istri untuk menjalani ya atau melaksanakan kewajiban syariat berupa ihdad. Apa yang dimaksud dengan ihdad? Ihdad dalam bahasa artinya adalah alimtina. Alimtina artinya adalah mencegah atau menahan diri. Mencegah atau menahan apa? Diri. Ini secara bahasa. Adapun dalam istilah para ulama, ihdad maksudnya adalah ya kewajiban bagi seorang istri yang ditinggal mati oleh siapa? Suaminya. Ditinggal wafat oleh suaminya. Kewajiban untuk apa? Menahan diri dari menghiasi tubuhnya dan menghiasi pakaiannya serta mengenakan wewangian. Ya, serta mengenakan apa? Wewangian. Jadi ihdad adalah kewajiban tambahan selain iddah. Ya, selain iddah. Kewajiban ini berlaku untuk siapa? Berlaku hanya bagi wanita yang ditinggal apa? Ditinggal wafat oleh siapa? Suaminya. Ya, kewajiban ini berupa apa? Menahan diri. Menahan diri dari apa? Satu adalah dari menghias diri. Ya, menghias diri itu adalah tubuhnya. Ya, tubuhnya entah yang mengenakan apa? Pewarna bibir, ya, atau mengenakan celak, ya, mengenakan apa saja ya yang dianggap atau dinilai sebagai perhiasan bagi tubuhnya. Demikian pula adalah perhiasan ya terkait dengan pakaiannya, ya, pakaiannya. Misalnya menggunakan pakaian-pakaian yang apa namanya yang menghias diri. Ya, pakaian-pakaian dengan warna-warna tertentu atau pakaian-pakaian dengan apa dipenuhi dengan hiasan-hiasan. Ya, demikian pula pakaian-pakaian berupa gelang, cincin, emas dan lain sebagainya. Ya, itu juga diharamkan untuk digunakan oleh seorang istri yang ditinggal wafat oleh siapa? Suaminya. Ya, demikian pula ya diharamkan juga untuk mengenakan wewangian. Ya, memakai wewangian selama masa iddah. Ditambah selain itu bahwa wanita yang sedang menjalani masa iddah dan juga menjalani ihdad, dia dilarang untuk keluar dari rumah suaminya. Ya, dilarang untuk keluar dari rumah apa? Suaminya, kecuali untuk kebutuhan dirinya. Kecuali untuk kebutuhan apa? Dirinya. Kebutuhan dirinya misalnya untuk berbelanja terkait dengan makanannya,
atau katakanlah kan dia bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, maka diperbolehkan. Adapun kebutuhan-kebutuhan lainnya, ya misalnya bermain dan lain sebagainya, maka dilarang untuk dilakukan bagi wanita yang sedang menjalani masa iddah kematian. Nah, larangan itu dinamakan dengan ihdad. Sampai kapan? Sampai masa iddahnya apa? Selesai. Ya, masa iddahnya selesai. Masa iddahnya selesai itu kapan? Ya, entah dua di antara satu. Kalau dia hamil, maka masa iddahnya apa? Berakhir dengan apa? Dilahirkannya anak. Kalau dia tidak hamil, maka masa iddahnya berakhir ya 4 bulan 10 hari. Jadi selama 4 bulan 10 hari maka dia harus menjalani, selain iddah dia wajib menjalani untuk menjalani apa? Kewajiban berupa apa? Ihdad. Ihdad itu adalah menahan diri dari perhiasan. Perhiasan itu termasuk menghiasi diri, ya menghiasi diri dengan katakanlah pewarna bibir atau apapun itu yang menghiasi tubuh kita, wajah ataupun tangan dan lain sebagainya. Demikian pula mengenakan perhiasan. Menghias diri juga terkait dengan pakaian-pakaian yang dianggap sebagai pemikat atau pakaian-pakaian yang dianggap dengan warna-warna tertentu adalah pakaian yang menghiasi diri seorang wanita. Ya, demikian pula dilarang untuk mengenakan wewangian dan dilarang untuk keluar dari rumah sang suami kecuali untuk kebutuhan yang memang mendesak atau kebutuhan yang memang dibutuhkan, ya selama dia menjalani masa apa? Iddah. Iddahnya entah dia itu kalau dia hamil maka sampai dia apa? Melahirkan. Kalau dia tidak dalam kondisi hamil maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Ya 4 bulan 10 hari. Baik, ini terkait dengan masa iddah. Ada pertanyaan terkait dengan masa iddah ini? Ada pertanyaan? Berapa menit lagi bisa? 1 menit lagi. Ada pertanyaan? Kan? Ustaz, ya. Yang tadi apa? Yang bagian agama, urusan agama tadi memberikan 1 tahun. Itu dasarnya dari mana? Yang dia kan perempuan tadi menghadap ke agama. Ya. Agama mengatakan. Itu saya contoh aja. Oh, contoh aja. Ya contoh aja. Jadi kita sampaikan ya, kalau kita merujuk kepada ijtihad para ulama klasik, maka di antara ijtihad yang disebutkan adalah wanita yang ditinggal pergi oleh suaminya, berapa lama dia harus menunggu, ya kan? Nah, maka diperinci dulu. Kalau dia kepergiannya itu dalam dugaan kuat, dia itu mati, meninggal, ya maka wanita ini menunggu selama berapa? 4 tahun. Kalau dalam dugaan kuat, laki-laki ini tidak meninggal, maka wanita ini menunggu selama berapa tahun? 90 tahun dari kelahiran suami. Betul nggak? Baru setelah 90 tahun diputuskan bahwa laki-lakinya itu telah meninggal. Setelah diputuskan laki-laki tersebut meninggal, baru sang istri, sang wanita itu menunggu masa iddah selama berapa? 4 bulan 10 hari. Ya, 4 bulan 10 hari. Kita azan dulu, nanti kita lanjutkan. Baik ya, jadi pertanyaannya adalah tentang 1 tahun itu dasarnya gimana? Ya saya jawab 1 tahun itu sekedar contoh aja. Jadi kalau kita merujuk kepada pendapat ulama dalam kitab-kitab fikih klasik, di antaranya Hambali dan Syafi'i hampir sama. Hambali dan Syafi'i itu hampir sama. Dan diterapkan zaman sekarang misalnya. Kalau pendapat itu kita terapkan zaman sekarang, itu rasa-rasanya akan sangat memberatkan siapa? Istri dan wanita. Ya, tadi pendapat klasik itu gimana? Itu adalah kalau seorang wanita ditinggal pergi oleh siapa? Suaminya, ya, dan tidak ada kabar tentangnya, maka dia harus menunggu kepastian tentang suaminya sampai berapa lama? Ya, ini menunggu kepastian ya, bukan menunggu masa iddah. Masa iddah nanti setelah kepastian ini betul dia dapatkan, ya. Nah, jadi kita perinci bahwa para ulama memperinci bahwa kalau kepergiannya ini diduga kuat, ya, diduga kuat bahwa ketiadaannya ini diduga kuat bahwa dia telah meninggal. Diduga kuat itu seperti apa? Misalnya dia pergi dalam peperangan, ya maka diduga kuat kalau dia tidak pulang-pulang, diduga kuat dia telah meninggal.
atau dia dalam sebuah perjalanan menggunakan transportasi tertentu, kemudian kendaraan ini atau transportasi tersebut mengalami kecelakaan, ya, di mana korban-korbannya tidak bisa dievakuasi, misalnya, katakanlah seperti itu. Kita kan nggak tahu dia masih dalam kondisi hidup atau dalam kondisi mati. Tapi kalau dalam dugaan kuat itu dia dalam kondisi mati, maka wanita menunggu, ya, kepastian tentang suaminya ini selama berapa tahun? 4 tahun. Ya, 4 tahun. Setelah 4 tahun maka dianggap meninggal. Ya, dianggap meninggalnya ini nanti ada perinciannya lagi. Apakah harus dalam keputusan pengadilan atau tidak? Kalau dalam mazhab Hambali tidak harus melalui keputusan pengadilan, cukup dia menunggu aja, menunggu 4 tahun. Setelah menunggu 4 tahun, ya, baru setelah itu dia menjalani masa iddah kematian. Berapa lama? 4 bulan 10 hari. Baru setelah itu dia boleh menikah. Boleh menikah, mohon maaf. Setelah itu dia boleh menikah. Ya, ini kondisi pertama. Kondisi kedua, kalau dia hilang, tapi dalam dugaan kuat dia tidak mati, masih hidup. Misalnya melakukan perjalanan perdagangan misalnya, tapi tidak ada kabar tentangnya. Ya, dalam dugaan kuat dia masih hidup. Maka apa yang harus dilakukan sang istri? Kalau kita merujuk kepada pendapat fikih klasik, baik Hambali atau Syafi'i, sang wanita harus menunggu kepastian tentang suaminya berapa tahun? 90 tahun dari kelahiran sang suami. Ya kan? Setelah 90 tahun baru apa? Diputuskan bahwa dia mati, meninggal, baru setelah itu menerima masa iddah kematian 4 bulan 10 hari, baru setelah itu menikah. Dan itu pendapat fikih klasik. Nah, kalau ulama sekarang bagaimana? Kebanyakan ulama sekarang berpendapat bahwa kasus ini langsung dibawa ke pengadilan agama. Baru nanti hakim dalam pengadilan agama memutuskan berapa lama wanita ini harus apa? Menunggu. Tadi saya contohkan aja, kalau itu contohnya. Kalau merujuk kepada kompilasi hukum Islam Indonesia, kompilasi hukum Islam Indonesia. Dalam kompilasi hukum Islam Indonesia ditetapkan bahwa masa tunggu wanita tentang kepastian suami ini adalah selama 2 tahun. Ya, selama berapa? 2 tahun. Berdasarkan apa ya? Berdasarkan istihad. Istihad apa? Istihad tentang kondisi zaman sekarang kan berbeda dengan kondisi di masa Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab. Ya, karena itu bukan nas, itu hanya sekedar apa? Ijtihad, ya, istihad. Ya, sekedar istihad. Ya, karena itu ya ulama-ulama sekarang lebih memutuskan bahwa kasus-kasus seperti ini dibawa nanti ke pengadilan agama, baru setelah itu hakim memutuskan berapa lama sang wanita harus apa? Menunggu. Kalau merujuk kepada kompilasi hukum Islam Indonesia, maka masa tunggunya adalah berapa? 2 tahun. Maka nanti setelah 2 tahun dianggap sang suami tersebut apa? Meninggal. Oke? Kalau sudah meninggal bagaimana? Ya, maka setelah itu sang wanita ini menjalani masa apa? Iddah. Masa iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Ya, 4 bulan 10 hari. Ya, nanti juga ada kaitannya sama warisan. Betul nggak? Nah, dia ada kaitannya dengan warisan. Itu berarti ini harta yang ditinggalkan oleh suami yang tidak ada berita tentangnya, jadi warisan yang nantinya dibagi-bagikan kepada ahli waris. Oke, tadi kita sampaikan juga kalau misalnya pengadilan memutuskan 2 tahun, tetapi sang istri ini tidak sabar, ya, baru menjalani 5 bulan, dia ingin pisah dari apa? Suaminya yang hilang tersebut, karena dia ingin menikah dengan laki-laki lain, apalagi selama ini dia tidak dinafkahi. Ya, maka apa yang bisa dia lakukan? Dia bisa mengajukan ke pengadilan untuk dilakukan apa? Atau diputuskan apa? Fasakh. Fasakh itu artinya apa? Pembatalan nikah. Ya, jadi nikahnya dibatalkan, oke, dibatalkan. Setelah dibatalkan, yang jadi pertanyaan adalah apakah wanita tersebut wajib menjalani masa iddah atau tidak? Jawabannya wajib. Pertanyaannya, masa iddah apa? Iddah kematian atau iddah perceraian? Iddah perceraian. Iddah perceraian itu berapa lama? 3 kali quru, ya, 3 kali quru. 3 kali quru itu artinya adalah 3 kali haid menurut Hambali, 3 kali suci menurut siapa? Syafi'i. Kalau tidak haid, wanita tersebut tidak haid bagaimana? 3 bulan. Ya, masa iddahnya adalah 3 bulan. Ya, wallahu
Jadi satu istrinya kayak Ustaz, nikah saya seorang laki-laki wanita nikah, nikah pagi hari di rumah istri, suami bawa istri ke rumah dia. Di tengah jalan terkadang meninggal suaminya, belum pernah digaul istri sama sekali. Berapa indah buat dia? Suami laki perempuan menikah Tadi pagi. Jadi pas menikah di rumah istri, Ah. pada rumah suaminya, pada rumah dia Meninggal. Oke. Suaminya meninggal, tapi istrinya sehat. Iya. Belum pasang suami mereka berhubungan badan. Iya. Masih ada kas indah buat Indah. dia sama sebenarnya menghubungkan. Oke. Baik. Istri yang belum digauli oleh siapa? Suaminya. Apakah wajib menjalani masa iddah? Oke. Dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i, dia tidak wajib menjalani masa iddah. Ya, karena belum digauli. Oke. Tapi kalau dalam mazhab Hambali, wajibnya iddah itu ada dua. Bukan hubungan badan saja. Ya. Nah, karena ini nanti ada kaitannya dengan masalah dukhul. Dukhul ya, dalam Al-Qur'an ada tentang dukhul itu artinya masuk. Ya, mana artinya masuk. Masuk ini artinya apa ini? Masuk ini artinya apakah hubungan suami istri atau masuk maksudnya masuk kamar. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i, masuk itu maksudnya hubungan suami istri. Apalagi ada ayat Al-Qur'an ya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat min qabli an tamassuhunna falaysa 'alaikum min iddatin ta'tadduna. Wahai orang beriman, apabila kalian menikahi wanita-wanita mukminat, wanita yang beriman, ya, min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian menyentuh mereka, ya, maka tidak ada kewajiban bagi mereka istri-istri itu untuk menjalani masa iddah. Karena itu dalam mazhab Syafi'i, wanita yang sudah menikah tapi belum digauli oleh suaminya, ya, entah suami itu tadi seperti tadi meninggal karena kecelakaan atau setelah akad langsung cerai. Kalau kabur kan hilang artinya. Dicerai misalnya, betul nggak? Dicerai setelah akad nikah malamnya dicerai misalnya. Belum digauli. Maka dalam mazhab Syafi'i tidak ada iddah bagi wanita tersebut. Sudah? Nah, kalau dalam mazhab Hambali kewajiban iddah itu ada dua, ya, bagi sang istri. Yaitu adalah ketika sudah digauli atau terjadinya kholwat. Nah, pernah kita sampaikan, terjadinya apa? Kholwat. Terjadinya kholwat itu apa? Berdua-duaan, bahwa sang istri dan sang suami berada di satu ruangan hanya berdua, yang memungkinkan keduanya untuk melakukan hubungan apa? Badan. Ya. Jadi kalau sudah terjadi kholwat, setelah akad kan biasanya masuk kamar kan. Itu kan terjadi kholwat berarti. Nah, kalau menurut Hambali, ya, jika terjadi kholwat walaupun tidak terjadi hubungan badan, nah, dalam kondisi ini sang wanita atau sang istri tetap wajib menjalani masa iddah. Ya, menjalani masa iddah. Ya, menjalani masa iddah. Mohon maaf ya, saya ralat lagi. Perincian ini hanya berlaku untuk kasus perceraian, mohon maaf. Perincian ini hanya berlaku untuk masalah perceraian. Kalau ini kasusnya bukan perceraian, kasusnya kematian. Kasus kematian itu tetap wajib secara mutlak sang wanita menjalani masa iddah. Mohon maaf saya ralat lagi. Jadi untuk kasus kematian suami, ya, itu sang wanita secara mutlak wajib menjalani masa iddah, baik sudah digauli atau belum digauli. Seperti kasus tadi. Jadi baru menikah, terjadi kecelakaan, sang suami meninggal, istri masih sehat, hidup, padahal belum digauli. Untuk kasus kematian, ya, secara mutlak istri wajib menjalani masa iddah. Iddah kematian berapa lama? 4 bulan 10 hari. Sedangkan perincian saya tadi itu untuk kasus perceraian. Wanita yang dicerai oleh suaminya, sementara wanita tersebut belum digauli. Ya, kalau belum digauli maka menurut Syafi'i ya tidak ada iddah. Tapi kalau menurut Hambali, ya, tidak digauli atau tidak terjadi kholwat, ya,
tidak digauli atau tidak terjadi khalwat, maka tidak ada kewajiban iddah yang harus dijalani oleh seorang istri. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Cukup. Baik. Kalau ada pertanyaan di luar setelah nikah, setelah sholat, setelah sholat insya Allah kalau ada pertanyaan silakan di luar majelis. Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Alhamdulillahirobbilalamin. Sallallahu alaihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.